sebelumnya di sini sebelum kita memulai sesi konseling, di sini saya punya lembar inform consent. Lembar inform consent ini adalah lembar persetujuan konseling antara dua pihak, konselor dan klien. Di sini ada tertera nama klien, usia klien, jenis kelamin klien, dan pekerjaan atau aktivitas klien. Di sini saya akan membacakan isi dari lembar inform consent ini ya. Saya di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh saya sendiri, Alifia Meira Zaidah, dengan pernyataan di bawah ini. 1. Saya setuju untuk terlibat dalam konseling ini yang sebelumnya telah dijelaskan kepada saya dan saya telah menandatangani lembar pernyataan. Kedua, saya paham bahwa setelah saya menandatangani dan mengembalikan lembar persetujuan, maka lembar persetujuan akan disimpan oleh konselor. Yang ketiga, saya paham bahwa keterlibatan saya dalam konseling ini dan saya setuju bahwa konselor berhak menggunakan hasil sebagaimana telah tercantum dalam lembar pernyataan. Yang keempat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa rekaman percakapan selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi saya dirahasiakan. Yang kelima, saya telah diberitahu bahwa saya bebas untuk memberhentikan konseling ini kapanpun saya menghendaki dengan memberikan penjelasan. Yang keenam, saya telah membaca semua poin dalam lembar persetujuan konseling online dan memahami serta menyetujui seluruh poin tersebut atas kehendak saya sendiri. Yang ketujuh, saya mengetahui dan menyetujui bahwa seluruh proses maupun hasil konseling ini akan dijaga kerahasiaan datanya. Oke, sebelumnya kamu bisa isi nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan aktivitas dan tanda tangan di bawah sini untuk menyatakan persetujuan. Boleh dibaca dulu dari atas lagi. Oke, bisa diisi. Oke, selanjutnya tanda tangan di pojok bawah. Oke, lembar inform consent-nya saya simpan ya. Oke, sebelumnya boleh tolong perkenalkan nama dan usia Anda? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ali, bisa dipanggil Gusti. Oke, usia Anda saat ini kalau boleh tahu berapa? Usia saya saat ini 21 tahun. Oke, untuk kegiatan atau aktivitas kamu sehari-hari apa Gusti? Kalau untuk saat ini kegiatannya sebenarnya karena saya juga seorang mahasiswa, jadi kegiatannya ya sepertinya kuliah. Semester berapa kalau boleh tahu? Saat ini saya masuk ke semester 6, sebentar lagi tapi mau semester 7. Semangat ya. Kalau boleh tahu nih, ada apa nih Gusti keperluan datang ke sini? Untuk keperluan sendiri itu sebenarnya apa ya? Pengen curhat aja gitu, pengen disampaikan unek-unek aja gitu, kayak ya sampai apa yang lagi dirasain aja sih saat ini. Oke, kalau gitu bisa tolong ceritain apa yang sekarang Gusti lagi rasain? Apa ya? Sebenarnya akhir-akhir itu lagi sering ngerasa bisa dibilang stres mungkin ya. Stres. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya mungkin karena sekarang kan udah masuk semester 6 di kuliah, terus
juga udah dari beberapa bulan kemarin sih ngerasa udah berat banget gitu, kayak ngejalanin semakin tinggi semester tuh kok kayak udah makin berasa beratnya gitu. Terus apalagi sekarang udah semester 6, banyak tugas, banyak laporan, kadang gitu sih yang bikin ngerasa stres gitu. Oke, kamu merasa stres karena tugasnya tuh stres yang gimana sih? Bisa tolong lebih dijelasin ceritanya? Gimana ya bilangnya? Mungkin karena kan saya juga di sini posisinya sebagai perantau gitu, terus sendiri juga, saya kan kebetulan di sini ngekos juga, jadi kadang kalau misalkan pulang dari kuliah tuh ngerasa capek gitu, terus banyak tugas juga kan kadang dari kampus, terus kalau lagi capek tuh berasanya kan karena sendiri, jadi berasanya kayak sendiri aja gitu nanggung beban-bebannya itu. Kadang ya bisa aja sih sebenarnya curhat gitu ke teman atau ke orang tua, tapi kan kadang kalau mau curhat kayak gitu kan pasti mikirnya teman-teman juga pasti capek, terus kalau misalkan kasih tahu ke orang tua juga ntar malah jadi pikiran buat orang tua takutnya gitu. Jadi kadang ya gitu aja, ngerasa stres aja karena itu. Apakah karena tugas-tugasnya terlalu banyak dan kamu jadi kayak gak sanggup, atau kamu kayak gak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu sendiri, atau gimana? Sebenarnya bukan nggak karena banyak tugas juga ya, sebenarnya banyak tugas juga tuh bisa aja dilewatin, tapi ya mungkin pas proses menyelesaikan tugasnya itu loh kadang banyak ngeluh gitu, terus mungkin karena sering ngeluh juga jadi kebawa pikiran, mungkin ya bisa jadi gitu gak sih? Kalau menurut saya sih bisa sih dari karena kamu banyak tugas kali ya, terus juga kamu jadinya tuh kayak capek ke diri kamu, ke mental kamu, ke fisik kamu juga kan. Pasti kan mungkin kamu pernah nggak sih kayak ngerasain kalau misalnya lagi banyak tugas itu tuh kayak jadi gampang capek badannya, terus juga kayak jadi lebih mudah sakit gitu. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gitu? Nah iya kayak gitu, sebenarnya tuh aku juga bingung, kadang-kadang tuh bukan cuman capek pikiran aja ya karena kalau misalkan ngerjain tugas, tapi sekarang tuh sering ngerasa kok ke fisik tuh juga kena gitu, sering sakit badan, sering sakit pinggang ya terutama, itu sering banget sih sekarang. Terus juga apa ya, padahal ya gitu sih, kadang ngerasa bingung juga, padahal kan kerjain tugas juga di rumah aja gitu ya, tapi kok badannya juga sampai sakit-sakit, padahal nggak, kalau orang lihat mungkin kerjain tugas memang nggak terlalu berat lah, apalagi kamu di rumah doang, itu bisa sampai sakit, kadang-kadang gitu sih. Oke, kalau sebelumnya aku boleh tahu gini ya, kan dapat tugas dari kampus itu berupa tugas individu lebih banyak kah, atau misalnya tugas kelompok lebih banyak kah, sampai kamu kayak mengeluhkan kalau kamu ini tuh lelah, capek gitu? Kalau tugas individu, tugas kelompok itu sebenarnya balance ya antara tugas individu, tugas kelompok sama-sama banyak gitu. Tapi ya kadang gitu sih, ada juga beberapa tugas, contohnya kayak tugas kelompok mungkin ya, kan karena tugas kelompok itu kita kan banyak orang, terus kadang ada mungkin teman-teman yang nggak mau atau susah sepemikiran sama kita gitu,
kadang-kadang juga yang bikin aku ngerasa aduh gimana ya caranya biar kita tuh sepaham gitu, biar tugasnya juga cepat selesai gitu. Kadang-kadang itu juga sih yang bikin kayak jadi pikiran gitu. Terus biasanya kamu untuk menyiasati dari tugas kelompok itu biasanya kamu ngelakuin apa? Kayak teman-teman kelompok kamu itu? Ya biasanya cuman nanya aja sih di grup gitu, gimana nih teman-teman gitu, maunya gimana gitu, enaknya gimana. Tapi ya kadang-kadang itu juga sih, ya sebenarnya aku tahu juga kan banyak orang tuh punya aktivitasnya masing-masing, kesibukan masing-masing gitu. Tapi sebenarnya ini kan tugas kelompok, sebenarnya diutamakan dulu lah untuk kepentingan bersama. Jadinya kalau kayak gitu aku merasa ini kemana sih gitu, orang-orang kok responnya nggak ada gitu, gimana tugasnya mau selesai gitu. Kadang-kadang mikir kayak gitu, ya itu balik lagi kayak jadi pikiran gitu. Oke, berarti salah satu pikiran kamu itu adalah karena salah satunya ya dari tugas kelompok yang dimana kita juga tahu orang-orang lain punya kegiatan yang lain dan juga banyak orang dalam kelompok tersebut dan jadi kayak banyak pikiran dalam kelompok tersebut, jadinya agak lumayan menguras energi juga ya. Oke, mungkin salah satunya jadi itu. Atau mungkin selama kamu kuliah, apakah orang tua kamu itu kayak menekankan kamu gitu kayak untuk ini ya, kuliah gini ya gitu? Kalau dari orang tua aku sih jujur ya, sejauh ini dari awal sampai kuliah, sampai dari awal sampai saat ini tuh nggak pernah ada tuntutan yang lebih kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, itu sih nggak ada ya sebenarnya. Cuman ya mereka tuh selalu pesan aja kayak intinya kamu harus belajar, yang penting belajar aja gitu, nggak usah pikirin yang lain gitu sih. Jadi ya gitu, tuh kadang kalau ngerasa ada tugas atau pokoknya miss aja sedikit di perkuliahan itu, aku udah kadang ngerasa cemas gitu, panik juga, gimana ya kalau misalkan nilai jelek, gimana kalau misalkan, kadang-kadang juga mikir bisa nggak ya sampai lulus gitu, bertahan gitu, karena ngejalaninnya aja tuh sekarang udah berat banget gitu. Itu bisa nggak ya kira-kira kayak gitu tuh jadi memicu stres aku juga. Menurut aku sih itu bisa jadi salah satu pemicu stres kamu juga ya, karena kayak kamu berpikir kayak bisa nggak sih gue lulus gitu kan, terus bisa nggak ya lulus tepat waktu, takut mungkin kamu juga takut kayak mengecewakan orang tua kamu, mungkin kamu jadi kayak banyak pikiran-pikiran seperti itu kan, kayak gitu sih. Oke, selain dari yang tadi kamu udah ceritain, ada nggak sih faktor-faktor lain menurut kamu selain stres karena belajar yang tadi kamu udah ceritain itu? Kalau faktor lain ya sebenarnya, dipikir-pikir tuh ada ya mungkin, cuman yang lebih cenderung sih yang bikin aku merasa kadang pusing banget, stres itu ya tugas sih, tugas kuliah. Terus sekarang juga kebetulan lagi ada tugas PI kan dari kampus, dan itu juga bikin aku kadang ngerasa cemas, bisa nggak ya aku nyelesain PI ini gitu, karena ini penting banget gitu buat lulusan juga. Sorry, sebelumnya aku boleh tanya nggak, PI itu apa sih dan gimana gitu? Iya, jadi di kampus tuh untuk semester ini kan aku lagi menjalani PI. PI itu kayak penelitian tinggi gitu. Mana nanti kalau misalkan aku juga kurang ini ya, sebenarnya kalau PI-nya bagus kata dosennya dan memang apa ya, jadi bisa kita lanjutkan buat skripsi nanti gitu. Jadi nggak capek-capek lagi kita cari judul, cari fenomena gitu sih kata dosennya. Nah sedangkan
PI aku tuh masih apa ya, dibilangnya tuh aku tuh masih ragu sama yang perkembangan progres PI aku sekarang gitu. Jadi kayak kepikiran juga gitu. Oke, apa yang menyebabkan kamu tuh ragu gitu dan membuat kamu kepikiran sama PI kamu yang kamu kerjain sekarang ini? Sebenarnya apa ya? Jadi kan kalau PI itu basicnya kita kan dari semester lalu itu udah harusnya diajarin ya gimana metode penelitian gitu. Tapi dari dosen aku yang semester lalu tuh kurang ngasih pemahaman itu tentang metode penelitian itu. Jadi ya di situ sih kesulitannya sekarang, jadinya harus belajar dari awal lagi, benar-benar memahami lagi tentang penelitian tuh gimana, penulisannya gimana. Itu kan jadi kayak capek belajar lagi dari awal. Terus kebetulan juga dapat dosen pembimbing yang kurang apa ya, sebenarnya itu kurang bisa apa ya, sebenarnya itu nggak sefrekuensi lah sama apa yang aku pikirin gitu kadang. Oke, jadi kamu berarti juga punya sedikit permasalahan sama dosen pembimbing kamu gitu kan? Emang apa gitu? Kenapa yang menyebabkan kamu seperti itu? Ya, jadi dari awal bimbingan itu kita kan dosennya minta untuk cari fenomena. Nah, jadi kan PI ini kebetulan satu kelas itu aku dibagi 2 kelompok. Terus kebetulan kelompok aku itu dapat dosen pembimbing yang tinggalnya itu di cukup jauh dari kampus gitu kan. Jadi beliau tuh kalau ngajar itu sampai sore, dan ya memang sebetulnya sampai sore itu biasanya itu udah masuk ke jadwal bimbingan kita gitu. Tapi beliau itu nggak pernah mau ngebimbing secara tatap muka gitu. Jadi beliau maunya online, jadi nggak bisa ketemu langsung gitu kan. Kalau kayak gitu kan susah ya. Jadi kita nggak bisa ngobrol yang benar-benar rinci dan ngobrol banyak gitu tentang keluhan kita, tentang kesulitan kita gitu. Itu sih yang bikin, salah satunya yang bikin ribet juga sama dosen pembimbing. Terus selain itu juga kayak iya dari awal gitu fenomena gitu tuh dosennya udah ribet. Kadang kita udah nentuin A yang dia mau nih, kita udah ikutin saran yang dia mau, tapi ntar ujung-ujungnya dia kasih komen, kasih kritik, tapi nggak ngasih solusi untuk kita gitu. Jadi di situ juga aku kadang bingung ngertiin ini dosen maunya seperti apa sih gitu. Tapi seiring kesini ya udah lumayan membaik sih sama dosennya gitu. Tapi ya tetap aja ada aja yang bikin tugas aku tuh dinilai sama dia tuh kurang gitu. Ya memang sih aku tahu nggak semuanya orang tuh bisa sempurna gitu. Tapi kan seenggaknya kita udah berusaha. Nah sebetulnya bukan aku doang sih yang punya problem sama dosen ini, dan hampir teman-teman aku satu kelompok itu ngerasain hal yang sama gitu sama dosen pembimbing ini. Bahkan ada beberapa teman kelompok aku tuh yang sampai sekarang tuh belum nentuin judulnya itu aja tuh masih susah gitu. Jadi kayak seakan-akan dipersulit juga sama beliau gitu. Sementara deadline kita kan sebentar lagi nih gitu. Tapi
tapi beliau tuh kayak mempersulit gitu. Terus juga selain nentuin fenomena, judul gitu itu juga kayak apa ya, dosennya tuh menuntut kita tuh buat jadi kan di PI kita tuh ada dua metode ya, kayak metode kualitatif sama kuantitatif kan. Iya. Nah sebetulnya tuh sebelumnya banyak dari teman-teman aku yang pengen mencoba pakai metode penelitian kualitatif gitu karena mungkin seperti yang aku bilang tadi di semester sebelumnya tuh kita belajar juga tentang metode penelitian, tapi ada salah satu dosen yang memang metode penelitiannya itu kita kurang diajarinnya, kurang pemahamannya. Tapi di mata kuliah metode penelitian kualitatif kebetulan kita dapat dosen yang enak waktu itu, jadi kita juga dapat apa ya, dapat pengajaran yang cukup lah menurut kita gitu. Jadi untuk di semester ini buat PI itu banyak teman-teman yang pengen pakai metode penelitiannya pakai kualitatif gitu. Tapi setelah kita dapat dosen pembimbing ini, kita ngerasa terutama aku ya, karena aku awalnya udah banyak nih nyiapin judul yang kualitatif gitu, tapi ternyata dosennya kayak ya mungkin secara nggak langsung tuh menuntut kita buat pakai metode kuantitatif gitu. Padahal kita tuh udah bilang alasannya apa kalau mau pakai kualitatif. Terus bahkan ada teman aku yang udah punya subjeknya sebelumnya gitu, ngejelasin saya udah punya subjeknya Bu, terus saya mau ambil datanya nanti begini gitu. Tapi beliau tuh selalu kayak nanya, emang nggak ada judul lain, emang nggak ada judul kamu yang pakai kuantitatif gitu, nanti bakalan susah loh, nanti bakalan lama loh gitu kan. Jadi kan itu jadi tekanan juga ya buat kita, jadi pikiran juga, kok dosen pembimbing malah bikin kita ragu sih sama kemampuan yang udah kita punya gitu kan. Mungkin kemampuan kita tuh emang di metode penelitian kualitatif gitu, bukan di kuantitatif kan, nggak bisa disamain sama kemampuannya beliau gitu. Tapi beliau tuh ya gitu, secara nggak langsung pengennya kita tuh pakai kuantitatif gitu, dengan alasan ya itu katanya bakalan lama nanti proses penelitiannya dan lain sebagainya gitu sih. Lebih itu sih, itu yang paling bikin stres banget sih sekarang, paling bikin pikiran sih sekarang. Sampai kadang-kadang sekarang tuh tugas yang lain tuh bisa keteteran gitu. Bahkan aku sampai sekarang tuh beberapa kali di semester ini tuh nggak ngerjain beberapa tugas gitu gara-gara stuck di penelitian ilmiah ini gitu. Mungkin karena nggak tahu ya, aku dari akunya terlalu berpikir keras kali ya untuk itu, jadi pemicu pastinya sih. Oke, berarti yang ngalamin sama dosen ini bukan kamu doang, dan yang merasakan seperti itu bukan hanya kamu gitu kan. Berarti teman-teman kamu juga merasakan seperti ya mirip-mirip lah sama apa yang kamu rasain juga gitu kan. Oke, berarti juga semua tenaga kamu, semua pikiran kamu itu lagi fokus di penelitian ilmiah ini gitu kan. Sampai kamu tadi bilang juga lumayan keteteran sama tugas-tugas dari mata kuliah lain ya. Jadi pernah ada yang ke skip juga mungkin mengerjakan tugasnya karena kamu terlalu fokus ke penelitian ilmiah ini gitu kan. Oke. Jadi kita balik lagi ya, kayak kamu kan juga sempat mention bahwa kamu ini ada faktor lain. Boleh sedikit ceritain nggak sih faktornya itu tuh apa faktor lainnya? Ya kalau faktor lain ya selain PI ini mungkin ya itu di awal kan aku juga bilang aku di sini merantau dan aku di sini ngekos,
dan kan jaraknya lumayan jauh ya dari Depok ke Lampung. Nah itu aku kadang ngerasa kalau lagi capek gini tuh kan biasanya kalau di rumah ya bisa bersandar sama orang tua atau sama adik-adik aku gitu. Di rumah tuh kadang kalau ngerasa capek ya tetap ada orang yang bisa bikin ketawa aja gitu, tapi kalau di sini ya sendiri gitu, jadi kayak ngerasa apa ya, dibilangnya homesick gitu. Sih kayak kangen kampung halaman, Iya. kangen mama, kangen papa, kangen masakan, kangen rumah gitu kan. Ya walaupun bisa video call tapi kan beda aja rasanya sama kalau kayak ketemu langsung gitu. Oke, berarti nih ya kalau misalnya aku lebih rinciin lagi gitu kan, kamu berarti tadi tuh sempat kamu berfokus sama yang namanya tuh stres sama tugas-tugas gitu kan, kayak tugas kuliah yang individu, tugas kelompok juga, dan juga kamu juga lagi fokus banget sama yang namanya tadi PI itu ya kan, berarti juga banyak energi kamu yang tersalurkan banget kan untuk si PI itu. Jadi ya kamu berfokus sama stres sama tentang perkuliahan ini gitu. Iya, berarti kalau misalkan aku lagi posisi ini nih, yang dibilang kakaknya tadi aku stres, kira-kira menurut kakak solusi apa sih yang mungkin bisa sedikit ngurangin stres yang lagi aku rasain ini gitu? Kalau menurut kakak apa sih? Kalau menurut aku sih ya, karena kamu kan juga lagi memberikan semua energi kamu, terus juga semua fokus kamu sama si PI itu. Bahkan kamu juga tadi kan sempat mention bahwa banyak tugas-tugas yang tertinggal juga. Saran dari aku sih kamu bukan tinggalin ya, tapi kamu sedikit kesampingkan dulu PI kamu, karena kan juga kamu kayak lumayan stres banget di PI gitu kan, apalagi kamu juga dapat dosen pembimbing yang kamu dan teman-teman kamu pun jadi agak sedikit susah gitu kan. Saran aku ya itu singkirkan sedikit PI-nya, terus kamu juga gak usah terlalu memberikan energi yang banyak untuk si PI itu gitu loh. Jadi kamu kayak kerjain juga tugas-tugas individu kamu juga gitu kan, kayak kan lumayan sayang ya kalau misalnya nggak dikerjain gitu. Terus juga kamu sempat mention gitu kan, kayak kalau kamu ini jadi lebih gampang sakit gitu kan. Terus kayak menurut aku kamu bisa sedikit cari udara segar gitu, kayak misalnya kamu berolahraga keluar ruangan, terus habis itu juga kamu juga bisa main sama teman-teman kamu gitu kan, atau hanya sekedar kayak makan makanan yang kamu suka gitu loh. Jadi kayak nggak perlu yang gimana-gimana, tapi itu juga menurut aku itu cukup bisa membantu kamu untuk meringankan pikiran-pikiran kamu dari stres-stres itu gitu kan. Kalau boleh tahu nih, kamu tuh apa sih yang kamu rasain dari si stres ini gitu, maksudnya kayak dampak yang beneran kamu rasain? Ya, yang rasanya lebih ke itu tadi mungkin karena stres ya. Ya dampaknya ya jadi ke mudah kepikiran aja gitu, apa-apa yang gagal sedikit tuh jadi pikiran buat aku gitu. Itu sih gitu aja. Gitu. Terus juga ada nggak kayak misalnya secara fisik gitu, kayak kamu tuh jadi rambutnya gampang rontok atau? Enggak sih, kalau misalkan ke fisik dia lebih ke sakit badan aja gitu. Aku juga nggak ngerti ya kenapa. Mungkin karena itu tadi energi pikirannya juga kekuras, jadi kayak mudah sakit aja gitu, gampang sakit. Mungkin karena capek terus lemah juga, jadi ya itu gampang sakit aja sih sekarang gitu. Atau misalnya kamu jadi gampang marah ke orang lain gitu, ada nggak sih kayak? Nah iya, kadang-kadang gitu juga
juga sih, ngerasa kayak apa-apa yang hal kecil aja tuh sekarang bisa sedikit emosi gitu, yang tadinya nadanya mungkin biasa aja, sekarang apa-apa tuh agak sedikit meninggi nih nadanya gitu. Gitu sih. Jadi kayak masalah kecil jadi bisa memantik gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke Gusti, ada lagi nggak nih yang mau kamu ceritain ke aku? Sejauh ini sih mungkin itu aja sih. Aku juga mau bilang terima kasih karena udah sedikit lega karena bisa nyampein unek-unek aku gitu. Mungkin itu tuh yang selama ini udah gumpal di dalam hati, sekarang udah bisa keluar tuh, udah lumayan lega sih. Ya, aku ikut senang ya kalau kamu juga udah lumayan lega, udah bisa sedikit membantu kamu untuk bercerita. Berarti ya terima kasih juga atas sarannya dari kakak tadi, udah ngasih aku saran buat coba aktivitas lain, buat coba olahraga mungkin, atau jalan sama teman-teman, atau mungkin makan makanan kesukaan dan lain sebagainya. Terima kasih banget ya kak, nanti pasti bakalan aku